Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faik Noval Kotambunan dari kelas PTIKC ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pengenalan Teknologi Informasi. A. Definisi Sistem Informasi. Istilah teknologi seringkali dicampur adukkan dengan istilah sistem informasi itu sendiri dan kadang menjadi bahan perdebatan. Ada yang menggunakan istilah teknologi informasi untuk menjabarkan sekumpulan sistem informasi pemakai dan manajemen. Diulas oleh Turban, McLean, and Wetherbee. Pendapat ini menggambarkan teknologi dalam perspektif yang luas, namun kalau didasarkan pada definisi sistem informasi menurut Alter, teknologi informasi hanyalah bagian dari sistem informasi. Contoh teknologi informasi: mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak pemproses transaksi, perangkat lunak lembar kerja, dan perangkat komunikasi dan jaringan. Ada beragam definisi sistem informasi sebagaimana tercantum di bawah ini. 1. Alter. Menurutnya, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Kedua, Bodnar and Hopwood. Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Ketiga, Gelinas, Oram, dan Wiggins. Menurut mereka, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data, serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. 4. Hal. Menurut Hal, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. 5. Turban, McLean, and Wetherbee. Menurut mereka, sistem informasi bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menganalisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. 6. Wilkinson. Menurutnya, sistem informasi kerangka kerja yang mengkoordinasi sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses untuk dimasukkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. B. Teknologi informasi. Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektrolis atau PDE lebih dikenal. Istilah teknologi sistem informasi atau information system technology juga menunjukkan ke teknologi yang digunakan oleh sistem informasi. Istilah teknologi sistem informasi mempunyai arti yang mirip dengan teknologi informasi atau information technology. Sistem komputer juga merupakan teknologi informasi yang digunakan di sistem informasi. Teknologi informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi, termasuk teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Dengan demikian, sistem komputer merupakan subsistem atau sistem bagian dari teknologi informasi. C. Definisi teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Menurut Kementerian Negara Riset dan Teknologi tahun 2006, istilah TIC atau ICT atau disebut Infocom muncul setelah berpadunya teknologi komputer baik perangkat keras maupun lunak dan teknologi komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi pada paruh kedua abad ke-20. Perpaduan teknologi tersebut berkembang sangat pesat, jauh melampaui bidang-bidang teknologi lain. Pada tingkat global, perkembangan TIC telah mempengaruhi seluruh bidang kehidupan umat manusia sehingga tidak ada satupun peralatan hasil inovasi teknologi yang tidak memanfaatkan perangkat TIC. D. Peranan teknologi informasi. 1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. 2.
Teknologi memperkuat peranan manusia dalam menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. 3. Teknologi berperan dalam rekonstrukturisasi dalam sekumpulan tugas atau proses. Tetapi, masih ada kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi, seperti yang dikatakan Alter, diantaranya 1. Peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. 2. Ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. 3. Portabilitas peralatan-peralatan elektronis semakin meningkat. 4. Konektivitas meningkat. 5. Kemudahan pemakaian meningkat. Dan 6. Ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Perkembangan TIC. Teknologi pertama di dunia adalah telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875 dan ditindaklanjuti dengan penggelaran jaringan komunikasi dengan kabel yang melilit seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Memasuki abad ke-20, realisasi transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama dan berkembang menjadi transmisi audiovisual tanpa kabel berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943 dan kemudian diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Persaingan iptek antara blok barat dan blok timur justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendali pesawat, ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Miniaturisasi komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu pada puncaknya melahirkan mikroprosesor. Mikroprosesor inilah yang menjadi otak perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai saat ini. Indonesia pernah menggunakan istilah telematik untuk maksud yang kurang lebih sama dengan TIC yang kita kenal saat ini. Enchantra Dictionary mendeskripsikan telematik sebagai telecommunication information, meskipun sebelumnya kata itu bermakna science of data transmission. Pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Ide untuk menggunakan mesin belajar buat proses-proses yang rumit, animasi proses-proses yang sulit dideskripsikan sangat menarik minat praktisi pembelajaran. Jalan itu mulailah bermunculan berbagai jargon berawalan E, mulai dari e-book, e-learning, laboratory, education, dan sebagainya. Awalan E bermakna elektronik yang secara implisit dimaknai berdasarkan teknologi elektronika digital. F. Kebijakan nasional bidang TIC. Menyadari pentingnya TIC sebagai bidang yang berperan besar dalam pembangunan nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui kegiatan riset, antara lain 1. Infrastruktur informasi terdiri atas beberapa aspek, seluruhnya harus dibangun secara paralel dan saling menunjang. Aspek pertama adalah jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi, baik pada tingkat jaringan tulang punggung maupun tingkat akses pelanggan. Pada tingkat akses pelanggan, harus memungkinkan tersedianya akses yang murah dan memadai bagi masyarakat luas. Aspek kedua menekankan pada pengelolaan manfaat sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat. Aspek terakhir adalah pengembangan perangkat keras baik di sisi jaringan maupun terminal. 2. Perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak diarahkan pada realisasi sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman, serta pengambilan keputusan yang benar dan cepat. Harga yang terjangkau dan daya saing pada tingkat internasional merupakan salah satu kriteria yang dipersyaratkan, khususnya mendukung kebijakan substitusi impor. Perangkat lunak sistem operasi dengan kehandalan yang tinggi dan kebutuhan sumber daya memori maupun prosesor yang minimal, serta fleksibel terhadap perangkat keras maupun program aplikasi yang baru, merupakan prioritas yang harus dikembangkan.
Program aplikasi juga perlu dikembangkan, terutama yang terkait dengan sektor perekonomian, industri, pendidikan, maupun pemerintahan. Dalam mempercepat pengembangan pendayagunaan perangkat lunak, perlu pula ditinjau konsep open source. Penerapan konsep ini diharapkan mampu menggalakkan industri perangkat lunak dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat tanpa melakukan pelanggaran hak cipta. Ketiga, kandungan informasi atau information content. Kegiatan pengembangan kandungan informasi bertujuan melakukan penataan, penyimpanan, dan pengolahan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pembangunan, pengorganisasian, dan pendistribusian informasi. Kegiatan riset dan pengembangan kandungan informasi diawali dengan pemetaan berbagai potensi dan informasi nasional beserta permodelan proses information retrieval. Dengan demikian, implementasi information repository dan information sharing merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan maksimal kandungan informasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan potensi lokal, akumulasi kekayaan seni budaya Indonesia yang beraneka ragam dapat dieksploitasi sebesar-besarnya untuk menghasilkan produk-produk seni budaya yang berbasis multimedia. 4. Pengembangan SDM dan kelembagaan. Dalam pengembangan sumber daya alam, diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan, yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk membentuk keahlian dan keterampilan masyarakat dan penelitian dalam bidang teknologi yang strategis, serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai keakibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. 5. Pengembangan regulasi dan standarisasi. Kementerian Negara dan Riset Teknologi tahun 2006. Program kajian regulasi meliputi Undang-Undang dan Penyempurnaan Cetak Biru Telekomunikasi dan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 yang sudah mulai ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Penyelesaian rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dan berbagai undang-undang lain yang dapat mendorong pertumbuhan aplikasi IT sangatlah diharapkan realisasinya pada tahun 2005 sampai 2025. Termasuk dalam kerangka regulasi ini adalah mempercepat terlaksananya proses kompetisi yang sebenar-benarnya dalam penyediaan jasa telekomunikasi sehingga dapat memberikan perbaikan kondisi layanan, kemudahan bagi pengguna jasa, serta harga yang ekonomis.